Orang mungkin dulu nganggapnya pos telekomunikasi penyiaran itu dulu bagus gitu. Terus pas lagi dipanggil biasanya nyari alasan, Pak. Biar yang keluar suaminya yang bayar ya. Betul, gitu. Biasanya gitu. Teman-teman anak muda di GTNet bisa mengajukan izin kalau mau punya perusahaan. Seluruh Indonesia akan kecepatan minimal rata-rata 100 mega. Dimanapun teman-teman mau melakukan izin, selama ada internet, ada aplikasinya, mudah. Itu nanti bentar lagi ada namanya 5G broadcasting. Kalau di seluler udah ya. Halo Diginets, welcome back to Digital Ecosystem Diary. Kembali lagi bersama aku, host kesayangan Diginets semuanya, Senjarindiani, yang akan menemani teman-teman untuk mendengarkan salah satu program yang menarik di salah satu direktorat di bawah naungan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Kalau Diginets tiap hari sering check out di tanggal kembar, terus juga tiap hari nonton TV, pasti udah gak asing sama yang namanya penyiaran, penyelenggara penyiaran, dan juga kalau misalnya teman-teman tahu, untuk melakukan kegiatan usaha kurir perkuriran itu sebenarnya ada izinnya loh. Nah, jadi jangan asal membuat usaha tanpa ada izin yang jelas. Dan kita akan ngebahas nih direktorat yang menaungi soal perizinan tersebut, tapi bukan hanya soal kurir dan penyiaran aja, ada banyak hal lain juga yang akan kita bahas di episode kali ini. Sudah bergabung bersama saya Direktur Layanan Ekosistem Digital Bapak Geriantika Kurnia. Selamat datang Bapak. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sudah sarapan Pak? Wah, sarapan hari ini kebetulan saya tiap Senin senengnya nggak sarapan. Oh, senengnya nggak sarapan sampai maghrib. Oh ya, alhamdulillah. Wah, menarik sekali Pak. Jadi seperti yang udah saya singgung tadi ya Pak, saya sebagai anak muda nih Pak, saya juga belum lama ini baru tahu, oh ternyata kalau mau bikin usaha kurir perkuriran itu tuh perlu izin kayak gitu. Kan zaman sekarang ini banyak banget nih Pak yang just tip kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya ya sama lah kurang lebih proses bisnisnya nganterin satu barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Padahal sebenarnya secara usaha itu di Indonesia seharusnya ada regulasinya gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga Pak secara umum sebenarnya Direktorat Layanan Ekosistem Digital ini naungan pekerjaannya dan program-programnya, perannya di Indonesia itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Mbak Senja, kayaknya cerah banget. Jadi di GTNet pagi ini hari ini kita bahas tentang layanan ekosistem digital. Jadi perubahan organisasi di Kominfo sekarang, ya, betul. Komdigi ya. Itu perubahannya luar biasa. Nah, Dijen Ekosistem Digital ini adalah yang mendorong bisnis semua digital. Ya. Kebetulan saya ini adalah Direktorat Layanan Ekosistem Digital. Jadi semua perizinan yang orang mungkin dulu nganggapnya pos telekomunikasi penyiaran itu dulu bagus gitu. Ya. Sekarang dianggap jadul tuh. Sekarang orang mainnya di startup, TikTok, segala macam. Jadi di Direktorat Layanan Ekosistem Digital ini satu menangani semua proses perizinan tentang pos tadi, kurir, agen kurir, pos segala macam, paket. Ya. Sekarang ibu-ibu kalau di rumah biasanya nggak pernah ke pasar tapi tahu-tahu pakai. Iya betul. Terus pas lagi dipanggil biasanya nyari alasan Pak. Betul. Biar yang keluar suaminya yang bayar ya. Betul. Nah, biasanya gitu. Nah gitu. Anak-anak muda juga, waduh, jualannya udah di mana-mana. Itu benar, mudah. Jadi izin pos, paket, kurir itu izinnya murah. Seumur hidup cuma 5 juta. Oh. Prosesnya mudah. Ya. Hampir semua izin ya sekarang udah tersentralisasi lewat BKPM, namanya OSS, Online Single Submission. Jadi semua izin lewat situ, ngurusnya NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini untuk kalau mau berusaha cari NIB dulu. Usahanya apapun dengan NIB 1 ini pemerintah hebat tuh bisa menggunakan. Kalau yang mau berusaha di pos nanti udah dapat NIB udah
dari OSS itu nanti masuk ke layanan ekosistem digital namanya si Paula. Jadi si sistem proses izinnya si Paula. Jadi itu yang kurir, Ya. untuk paket segala macam. Jadi itu. Nah, teman-teman anak muda Digitinews bisa mengajukan izin kalau mau punya perusahaan sendiri. Oh ya, berarti saya kalau bikin usaha biro jodoh bisa ya Pak? Tapi bikin NIB-nya dulu gitu ya. NIB-nya Tapi bukan di dulu. LED ya layanannya ya Pak, kan Iya, bukan layanan betul. pos penyiaran. Iya. Jadi Iya, menarik. itu pos. Ya. Kemudian ada telekomunikasi. Ya. Misalnya izin internet. Ya, Kalau yang seluler tuh ada 5G. sangat. Ada macam-macam, Iya, ada betul, jaringan, ada jasa. Sekarang lagi Komdigi lagi lelang, kan pingin internet merata di seluruh Betul, Indonesia ya. betul. Pingin kecepatannya merata, Iya. 100 mega gitu. Sekarang kadang-kadang lemot ya. Iya. Jangankan di daerah, Iya. kita aja di Jakarta ya. Iya Pak. Kita jalan dari kantor Komdigi sampai Semanggi kadang-kadang lemot tuh, Betul, hilang betul. tombol. Nah, Komdigi lagi melelang pita frekuensi 1,4. Oh. Kita pingin ngebut semua seluruh Indonesia. Ini kalau udah selesai Iya. lelangnya, seluruh Indonesia akan kecepatan minimal rata-rata 100 mega. Oh, 100 mega. Nah, Wow. setelah lelang ini nanti pemenangnya mengajukan izin melalui izin tempat saya nih. Oke, melalui layanan Melalui, ekosistem digital. Ada aplikasinya e-telekomunikasi. E-telekomunikasi. Jadi yang mau berbisnis di telekomunikasi itu. Dan yang terakhir ini penyiaran. Ya, radio, TV, kemudian kalau lembaga penyiaran publik, kalau teman-teman langganan pay TV itu. Oh iya, benar. Itu seperti itu. Jadi ini yang layanan ekosistem digital yang mungkin teman-teman bilang jadul nih. Nah, nanti ke depan kalau AI, ada blockchain, Ya. ada IoT, Benar. atau teknologi ke depan, nanti mungkin kalau Pak Dirjen ngarahinnya nanti di layanan ekosistem semua izin-izin digital. Ya. Seperti itu. Jadi kemudian selain perizinan juga kita memikirkan juga aturan mainnya. Iya. Jadi komplit lah. Biar jelas koridornya di mana ya Pak ya. Betul, itu Dirjen Ekosistem ini penggiat bisnis digital ke depan dan targetnya Presiden 8% Pertumbuhan ya. ekonomi ya Pak. Itu di pundak Dirjen Ekosistem. Izinnya di tempat saya. Iya. Baiknya tadi Bapak sempat bahas soal penyiaran juga ya, ngomongnya soal sistem udah jadul dan lain-lain. Saya jadi penasaran ini sih Pak. Ini saya bertanya karena saya belum tahu ya Pak. Yeah. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Kalau misalnya kayak OTT kan zaman sekarang juga kalau misalnya anak-anak muda tuh mulai beralih ya kayak OTT kayak gitu. Nah, OTT yang streaming kayak gitu itu berizin juga ke layanan ekosistem digital atau seperti apa Pak? Nah, sementara OTT itu yang streaming, ada podcast juga Iya, nih. betul. Ada radio, ada Iya. TV yang lewat streaming semua. Sementara ini sistemnya hanya berdasarkan registrasi. Oh, registrasi. Registrasi nggak perlu izin, hanya daftar, kemudian udah terdaftar, udah. Kalau yang tadi yang jadul-jadul ini pos telekomunikasi penyiaran itu harus proses izin. Tapi nanti cerita proses izinnya mudah gitu. Nah, kalau yang ke depan ini yang streaming cukup pendaftaran. Nah, ini karena transisi tadi perubahannya belum disatukan di layanan ekosistem. Kalau Pak Dirjen, Bu Menteri pinginnya semua proses perizinan mau yang jadul, postel penyiaran maupun yang ke depan ada di satu pintu. Ada di satu pintu. Iya. Ya, menarik juga Pak. Karena selama ini ya kalau misalnya kita ngomongin soal pemerintah dan lain-lain, biasanya tuh momok atau stereotip orang tuh ngurus di pemerintah ribet lah, inilah itulah kayak gitu. Nah, mungkin saya menjadi penasaran nih Pak, apakah ada strategi dari Direktorat Layanan Ekosistem Digital untuk ngebuat bahwa nggak bener kok bahwa sekarang tuh udah sederhana kayak gitu. Gimana Iya, Pak? betul. Dulu lama memang. Karena pemohon izin tuh harus datang ke kantor. Oh, harus datang ke lokasi. Ketemu. Iya. Dan tanda kutip, Pak, amplop Oke, gitu. ada Dulu. yang melancarkannya dulu ya, harus ada Gitu. perizinnya dulu.
sama penyiaran pos sama dulu gitu. Sekarang udah dirubah. Kita sudah reformasi semua ya Pak. Semua sejak 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Sistemnya semuanya serba online. Dimanapun teman-teman mau melakukan izin, selama ada internet, Iya. ada aplikasinya, mudah. Jadi mudah, itu ada aturan juga. Misalkan kalau dulu penyiaran ya, proses perizinannya mungkin setahun, 2 tahun, 1 tahun. sampai 5 tahun. Wow, Ya. sampai izinnya itu keluar Pak dari Sampai pertama keluar. regis. Ya. Wow. Karena prosesnya dulu ada izin prinsip, Iya. ada FRB, ada macam-macam gitu proses. Kita habisin tuh semua. Karena kita pingin investasi jalan, izinnya bisa cepat keluar dan bisa langsung yang punya niat untuk berbisnis berjalan. Itu yang penyiaran mungkin seminggu udah selesai. Oh, seminggu udah selesai. Kemudian yang telekomunikasi pos itu lebih cepat lagi. Yang telekomunikasi prosesnya sama semua aplikasi ya, persyaratan semua melalui aplikasi. Karena kalau pos lebih cepat ya, karena tidak ada namanya uji layak operasi. Uji layak operasi kita diuji dulu perangkatnya ke lokasi. Kalau pos kan nggak ada. Kalau pos begitu sekarang mengasukkan izin paket misalkan, selama memenuhi syarat, semua persyaratan di aplikasi dipenuhi. Begitu keluar bayar izinnya tadi pos itu hanya 5 juta seumur hidup. Oh, Pak, itu kalau misalnya pos itu mengajukan izinnya per brand kayak gitu, brand besarnya misalnya PT Pos misalnya kayak gitu, kita ambil contoh, atau kayak misal saya pribadi nih mau ngajuin agen kayak gitu, itu mengajukan izin juga ke layanan ekosistem digital? Kan sistemnya ada yang BUMN, ada swasta, ada perorangan atau koperasi. Jadi individual juga bisa. Individual juga bisa. Ya, bisa. Nanti dilihat, cek di persyaratannya, ada persyaratan semua juga. Seperti itu sekarang izin kayaknya mudah kok. Iya. Niat siapapun yang mau niat izin melakukan proses perizinan pos, telekomunikasi, penyiaran mudah dan simpel. Mudah sekarang. Dimanapun teman-teman sobat net yang Diginet yang mau melakukan proses izin, selama ada internet. Betul. Selama ada internet udah gampang ya Pak. Tapi itu kerasa banget sih Pak, kalau dulu harus datang langsung itu kan udah effort usaha materi gitu kan, ngeluarin transport, kemudian energi, belum kalau misalnya dia harus izin kerja misalnya di kantornya dan lain-lain kayak gitu. Sekarang kalau online bisa dilakukan kapan aja, itu sudah sangat memangkas banget proses birokrasinya kayak gitu. Iya kan, ngikutin teman-teman juga, mereka males tuh. Semuanya semuanya ada di HP. Di HP, bener. Iya, bayar izin HP. Bener. Mau aplikasi HP, mau cek izin. Nah kerennya nih ya, semua perizinan postal, penyiaran. Misalnya Mbak Senja nih, saya mau ngajukan izin pos misalkan, itu bisa dicek progresnya ya Pak? Iya, progresnya di mana. Oh ternyata punya saya di sini, udah direview, oh udah selesai izin. Dan izinnya itu nggak diambil ke kantor, dikirim langsung otomatis ke Mbak Senja lewat emailnya atau WA-nya atau jadi begitu izin selesai, bayar izinnya langsung datang. Dapet izin. Dan itu kalau izin itu harus sistemnya harus diperpanjang atau udah berlaku seumur hidup itu Pak? Kalau yang pos itu telekomunikasi seumur hidup, tapi 5 tahun sekali ada evaluasi. Kalau izinnya penyiaran hanya 10 tahun, jadi harus perpanjang tuh kalau penyiaran. Kalau yang tel sama pos itu seumur hidup. Cuma bedanya itu telekomunikasi setiap 5 tahun ada evaluasi. Gitu. Berarti sebenarnya dengan bisa ngecek sendiri pun tadi yang pertama sudah mengurangi potensi-potensi pungli yang tidak perlu kayak gitu ya Pak. Terus juga dengan adanya bisa ngecek status tadi jadi transparan gitu ya Pak. Itu sesuai dengan value kita ya sebagai pemerintah, bahwa kita ingin menyediakan layanan publik yang transparan gitu. Karena kepercayaan publik terhadap pemerintah tentu prioritas kita ya Pak ya. Gitu. Nah, menarik sekali sih Pak. Sebenarnya layanan publik digital terutama yang dinaungi oleh Direktorat Layanan Ekosistem Digital, saya melihat ini sepertinya ke depannya tuh banyak sekali potensi-potensi peluang atau bisnis yang bisa dikembangkan kayak gitu ya. Seperti yang Bapak udah sebutkan tadi juga soal ke depannya kita nggak hanya melihat apa yang sudah kita raih sekarang soal pos penyiaran telekomunikasi, tapi ke depan mungkin ada bentuk bisnis baru
Gitu ya Pak. Berarti sebenarnya program kita ini, program di Direktorat Layanan Ekosistem Digital ini bukan hanya soal mempertahankan apa yang sudah ada, tapi juga gimana menaikkan kualitas supaya bisa bersaing dengan daya saing nasionalnya itu ada, kemudian juga internasional ada kayak gitu Pak. Strategi kita ke depannya tuh gimana nih Pak untuk bisa seperti apa sih gitu untuk bisa menjaga koridor bisnis di Indonesia tuh supaya tetap sesuai regulasi gitu dan juga bisa mengangkat iklim usaha gitu di Indonesia. Terus sekarang kita itu ingin yang tadi ya, mencegah sama sekali yang namanya KKN gitu. Betul, ya. betul. Akhirnya kita naungi itu layanan perizinan di layanan ekosistem digital punya akreditasi internasional. Oke. Wah, keren. Kita sudah punya semuanya nih. Oh iya, iya. Ini saya baru tahu malah punya. Pak. Udah punya akreditasi internasional Iya, ya? Oke. ISO 9001 untuk ISO manajemen 9001. proses perizinan itu Ya. udah ada. Jadi teman-teman yang mengelola izin ini udah tahu SOP-nya. Ya. Ada surat pernyataan juga. Dan kita tidak boleh ketemu dengan pemohon. Oh. Kita siapin call center 159. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang perizinan pos, telekomunikasi, penyiaran bisa call center 159 atau lewat websitenya. Oh. Websitenya. Nah masih transisi nih, Ya. Mbak Senja. Kita doakan Dulu- supaya cepat ya Pak Dulu transisinya. ada telekomunikasi, Ya. websitenya telekomunikasi. telekomunikasi. Ada pos si Paula, Ya. kemudian ada yang penyiaran, penyiaran. Ini masih belum saya integrasikan. Oh. Insya Allah tahun depan kita satukan satu. Ya. Mudah-mudahan jadi layanan ekosistem. Oh ya Jadi, betul. Nah itu jadi itu ya untuk menjaga keamanan kerahasiaan datanya. Iya. Kan ribut-ribut bocor data. Iya benar Pak. Ya, Ya, itu selalu rame itu di medsos. Rame itu. Kita punya ISO juga Oke. internasional 27001 27.001. tentang keamanan informasi, termasuk data-data. Ya. Berarti sebenarnya sudah terjaga dari segi sertifikasi ya Pak. Dan tahun ini kita juga ingin menjaga bahwa semua Komdigi khususnya layanan ekosistem ini bebas dari korupsi. KKN kita lagi ngajukan ISO 37001 Ya. tentang anti rasuah. Jadi kalau itu iya, dapat kita udah di-recognize secara internasional. Internasional. Jadi nah ke depan betul tadi kita masih banyak tantangan. Untuk yang penyiaran kan terus terang nonton TV nggak, dengar radio nggak? Udah jarang Pak, udah nggak weh. Bahkan di kosan saya nggak ada TV Pak. Nggak ada. Iya, udah jarang sekali Semuanya nonton TV. mantenginnya ini ya. Ya. Nah kita lagi cari agar yang teknologi jadul-jadul ini masih bisa terus Terus hidup ya dikontak, bisnisnya. bisa. Iya. Nah itu nanti bentar lagi ada namanya 5G broadcasting. Kalau di seluler udah ya. Iya, iya, iya. Nah iya. nanti dengan teknologi ini teman-teman Digital Nets bisa nonton TV lewat HP, HP. tanpa menguras pulsa. Oh gitu Pak. Ininya Wow. dianggap sebagai layar TV. Gitu. Oh. Jadi nontonnya di sini. Kalau teman-teman lihat yang Olimpiade di Perancis itu udah uji coba di situ berhasil. Iya, iya, Keren iya, iya. tuh. Nanti bisa Saya nantikan programnya Pak. Biar bisa nonton TV dari HP. kemudian bisa Iya. nonton streaming, bisa lihat TV. Kan kadang-kadang kita pengen dengar juga berita. Betul. Berita yang paling dipercaya itu adalah berita yang lewat radio atau yang dipancarkan oleh Oh, frekuensi radio itu. atau Jadi TV atau Iya. radio jadi seperti itu. Nah, 5G broadcasting. Kemudian pos juga nanti kita pingin sekarang kan terpencar-pencar ya. Iya. Ini industri pos, ini penyiaran, Iya. ini telekomunikasi. Kita arahnya nanti ke konvergensi, saling Terintegrasi ya Pak. terintegrasi seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan nih bentar lagi 1,4 hasil lelangnya berhasil selesai. Seluruh Indonesia bisa punya internet kecepatan tinggi yang di 1,4. Nah bukan 1,4 aja. Ya. Kita kan sudah pindah
TV analog udah dimatikan kan. Ya, udah kita digital. Sekarang ke digital. Dulu tagline-nya kan bersih, jernih, canggih kan. Ya, Keren bersih, tuh. jernih, Udah canggih. selesai. Frekuensinya yang 700, nah itu bikin kenceng lagi tuh. Buat iya, iya. 5G tuh. Kan Ya. 5G hanya di kota-kota besar sekarang. Benar. 700 setelah 1,4 akan kita lelang lagi. Untuk bisa digunakan untuk mempercepat akses anti internet ya Pak. Tuh. Kemudian ada di 2,6 nanti. Banyak tuh. Karena kalau tanpa internet gimana? Iya Pak, susah Pak. Iya kan? Saya ke bawah mau belanja aja, internet sinyal hilang, mau bayar bingung Pak. Karena pakai QRIS. Betul. Bingung gitu kalau betul. internetnya nggak ada. Coba sahabat Digitalnet yang ada di 3T. Ya, Terpencil, terluar, betul. terpinggirkan ya. Terpinggirkan karena infrastrukturnya nggak ada. Iya, Nah, dengan infrastrukturnya ini kurang. insya Allah. Jadi kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 8% ini. Syaratnya internet harus merata di Betul. seluruh Setuju Pak. Indonesia. Iya. Siapapun sobat Digitalnet yang ada dimanapun bisa berbisnis. Iya benar. Kan bisnis lewat internet bukan hanya Jakarta aja, Iya, tapi benar. semua seluruh Indonesia. Begitu Iya. apa barang-barangnya menarik, Iya. pesanannya dari mana-mana. Tapi nanti kalau kita udah pesen, tiap hari pesen apa tuh? Makanan. atau- Iya. Kan yang mendeliverinya logistik tuh. Iya betul. Yang delivery logistik. Ada motor, ada Iya. mobil, tahu-tahu paket Iya. gitu. Kemudian nanti di broadcastingnya juga yang menyampaikan informasi macam-macam. Jadi layanan ekosistem digital ini ke depan makin seru, Makin seru bener Pak. makin banyak kerjaan saya. Makin Iya, banyak kerjaan saya dan kita harus siap. Benar. Pak. Harus siap gitu. Berarti kita perbaikan di sistem, di manajemen, Betul, kemudian juga betul. di infrastruktur gitu ya Pak. Dan juga penyiapan talenta SDM-nya juga ya Pak ya. Itu harus ya Pak. Nah itu Ya. mungkin minggu kemarin di Albania menterinya udah diganti. Ini berita menarik juga Pak. Silakan Pak. Menterinya udah AI. Iya. Ayo. Nanti terus terang saya juga layanan ekosistem digital ke Iya. depan. Sekarang masih jadul, saya bilang jadul ke teman-teman. Kalau call center, ya halo, masih orang gitu. Iya, ya. masih orang. Kalau dengan AI nanti muncul orang Arab yang mau minta izin langsung muncul pakai Arab, pakai jubah bahasanya gitu, ya. bahasanya. Itu semua bisa dibikin kan AI semuanya. Macam-macam bisa dibikin. Ya. Kemudian datanya udah otomatis segala macam. Nah, desain ekosistem digital itu kan harusnya saya bilang ke Pak Dirjen, Pak kita kan yang nangani AI, Iya. harusnya kita jadi showcase-nya di Indonesia ya. Misalkan saya udah ini aja bercanda aja dengan Pak Dirjen. Kalau ada tamu masuk ke kita Ya. dengan sistem AI, nanti mulai datang mereka berangkat sampai sini udah kan monitor tuh, semuanya bisa dilihat. Begitu nyampe di sini muncul tuh AI-nya dengan hologram. Selamat siang, Bapak mau ketemu Pak Dirjen ya hari ini jam segini. Ya. Keren kan? Pak Dirjen udah tahu ini profilnya, oh Mbak Senja ini pasti pedagang nih. Udah tahu. Jiwa-jiwa sales marketing. Udah tahu ketika Mbak Senja dari rumahnya mau ke ini berapa lama. Gitu. Yeah. Nah itu harus nanti. Nah kemarin di Bandara Dubai itu kita nggak perlu lagi cap-capan tuh. Udah diterapin tuh AI-nya. Nah itu kita ke depan. Iya betul sih Pak. Terakhir saya ke Singapura aja bahkan sebelumnya masih pakai scan pasport ya. Sekarang cuma face recognition aja, Betul. kayak PT KAI gitu. Betul. Jadi yang biasa ngumpulin cap itu udah nggak ada lagi. Cap di paspor gitu. Iya. Ya itu potensi-potensi ke depannya ya Pak Potensinya yang kita banyak, akan kita ya. kaji Iya, ya juga. betul. Nah kita tadi udah ngebahas soal potensi-potensinya gitu ke depannya dan banyak sekali ruang-ruang bisnis yang menarik nih yang akan terjadi di Indonesia bahkan atau secara global ya bukan cuma di Indonesia. Tapi saya penasaran soal
tantangannya gitu, apalagi dari point of view-nya Pak Gary sebagai bagian dari pemerintahan yang menaungi dari segi terutama core bisnisnya untuk saat ini masih di pos penyiaran dan telekomunikasi kayak gitu. Kira-kira tantangan yang kita hadapi ke depannya tuh apa aja nih Pak? Tadi sempat terulas masalah SDM-nya. SDM. Kita harus menyiapkan juga dari SDM-nya. Jadi kita kolaborasi dengan badan SDM-nya. Itu menyiapkan talenta digital yang luar biasa. Ya. Mau belajar apa aja dah. Digital marketing, startup, kemudian mau belajar ke luar negeri juga, mau S2, S3. Kita siapin tuh. Tanpa ikatan dinas. Oh. Jadi Iya. kita udah harus memikirkan kalau AI datang, kita harus memikirkan ini jangan sampai teman-teman ini jadi nganggur gitu. Betul. Nah itu udah disiapkan. Gimana caranya nanti shiftingnya kemana gitu. Nah itu tantangan yang berat nanti dengan teknologi ini memudahkan efisiensi bisnis makin banyak, tapi SDM juga harus disiapkan. Nah seperti itu. Kedua di kitanya juga infrastruktur yang tadi. Saya bilang infrastruktur ini wajib. Internet ini harus merata di seluruh Indonesia. Nah itu tadi di infrastruktur, teman-teman infrastruktur udah menyiapkan juga. Jadi yang SDM termasuk literasi digitalnya. Oh ya, itu penting sekali Pak. Penting. Kadang-kadang sekarang udah dimudahkan ya. Karena saking mudahnya aplikasi pemohon perizinan, kadang-kadang nggak baca lagi tuh. Kadang syarat dan ketentuan centang, padahal belum dibaca gitu ya Pak. Betul. Nanti mudah-mudahan literasi digital dengan AI ini nanti siapapun nanya udahlah. Nanti yang jawab robot semua AI. Tapi AI-nya bukan AI biasa ya. Senangnya kan muda, cantik, energi, bisa jawab segala macam. Itu tantangan ke depan kita. Satu infrastruktur, literasi digital dan SDM-nya itu harus kita siapkan. Menarik sekali Pak. Kayak jadi tahu banyak kali. Saya datang ke sini dengan kosong ya, apa ya layanan ekosistem digital itu ternyata ketika digali lagi banyak sekali proses bisnis yang menarik yang saya baru tahu gitu. Oh berarti saya kalau mau ngajuin izin usaha mudah nih sekarang gitu kan, hanya dengan online aja bisa dapat izin selama semua syaratnya terpenuhi. Betul. Nah mungkin terakhir Pak, saya pengen nanya harapan Bapak ke depannya baik kapasitasnya sebagai direktur layanan ekosistem digital dan juga kapasitas sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, dan juga warga global nih dengan teknologi ke depannya. Kira-kira harapan Bapak ke depannya gimana Pak untuk Indonesia dan pemerintahan Indonesia? Pertama, harapannya pertumbuhan ekonomi kita sesuai target Pak Prabowo 8% harus dicapai. Betul. Kalau pertumbuhan ekonominya udah tinggi, artinya apa? Orang nggak ada yang nganggur. Harapannya seperti itu. Dapat cuan semua. Kedua, kita mumpung nih masih dalam taraf persiapan juga ya. Dan itu nggak boleh nunggu-nunggu. Betul, harus gercep ya, harus cepat. Iya, tadi selain infrastruktur, SDM kita harus siap menyesuaikan juga. Sekarang belajar apapun ada mudah. Iya, benar Pak, benar. Nah itu, yang penting harus belajar. Ya. Terakhir, layanan ekosistem digital ini akan terus berkembang dan ini adalah tulang punggungnya Indonesia khususnya di digital ya. Itu benar-benar harus dipercaya oleh semua investor gitu. Kalau layanan ekosistemnya, perizinan mudah, cepat, dan orang kalau udah mengakses perizinan, wih keren nih. Sekarang akses langsung dapat izinnya kan. Berarti kan kalau yang punya investasi berarti dia akan bikin perusahaan. Perusahaannya menyerap tenaga kerja. Benar. Dia dapat duit. Duitnya gede, masuk bantu pemerintah. Segala terjadi macam. perputaran ekonomi di sana ya Pak. Ekonomi, kita target pertumbuhan ekonomi besar bisa dan semua teman-teman udah bukan lagi yang demo-demo kemarin Indonesia gerak, jadi Indonesia terang dan cerah. Harapan kita ke depannya ya Pak. Iya harus gitu lah. Jadi optimisme dari teman-teman dan kita pemerintah harus jaga itu momennya pas.
pas dan kita ada semua gitu. Oke, sebelum mengakhiri nih Pak, ternyata teman-teman saya di internet ini penasaran juga nih dengan DIT LED gitu. Jadi ada dua pertanyaan dari Diginets. Yang pertama, ini pertanyaannya menarik nih Pak, mewakili generasi saya nih. Kalau misalnya generasi muda punya ide kreatif, apakah Direktorat Layanan Ekosistem Digital terbuka untuk kolaborasi? Gimana Pak Gary? Itu terus terang kita sebagai Komdigi selalu terbuka. Apalagi layanan ekosistem digital ini harus didukung oleh teman-teman Diginet ya di seluruh Indonesia. Mereka tuh hebat-hebat. Cara literasi digital lewat TikTok. Iya betul. Lewat X. Lewat medsos semua. Nah itu menarik. Saya pernah waktu migrasi analog ke digital. Kalau saya bikin sendiri literasi untuk migrasi analog ke digital susah, biayanya tinggi. Saya bikin lomba. Saya bikin lomba, pokoknya gimana ini mensosialisasikan migrasi analog ke digital. Lombanya nggak gede-gede banget gitu, masing-masing dikasih hadiah. Tahu nggak? Dapat berapa saya dalam waktu 1 bulan? Berapa tuh Pak? 200 konten. Wow. Keren, 200 konten ya? Semua seluruh Indonesia. Yang bikin anak-anak muda. Anak-anak muda. Keren, kreatif dan benar-benar inovatif. Itu bentuk kolaborasi kita dengan anak muda ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ada yang versinya di-share di TikTok, versinya di medsos semua. Karena pokoknya saya terbuka, siapapun juga kita bisa kolaborasi. Nanti kalau mau jadi narasumber di podcast ini, bisa menghubungi Instagramnya DJED ya, Direktorat Layanan. Waktu migrasi analog ke digital, saya kan pusing nih, gimana saya mencapai seluruh Indonesia. Tahunya ada masyarakat, anak-anak muda yang bikin namanya komunitas TV digital, seluruh Indonesia, daerah misalnya Indonesia Timur. Pada saat dulu kan mendekati COVID ya udah undang bicara, keren tuh. Kita bisa kolaborasi berbagai macam cara lah. Malah kita terbantu karena Komdigi atau layanan ekosistem, Dijen Ekosistem benar-benar bisa kolaborasi dengan netizen gitu. Karena betul. Mereka kreatif dan cara menyampaikan mungkin saya nggak mungkin sama dengan teman-teman kalau Mbak Senja tuh nggak mungkin, gapnya jauh. Tapi kalau saya bisa melalui Mbak Senja atau teman-teman netizen itu bisa lebih luas jangkauannya. Berarti pada prinsipnya Direktorat Layanan Ekosistem Digital selalu terbuka dengan kolaborasi, terutama buat anak-anak muda kreatif di Indonesia ya Pak. Oke, menarik sekali. Nah yang kedua ini ada pertanyaan menarik lagi Pak. Terkait dengan sebenarnya Bapak udah sempat mention juga tadi, cuma mungkin kita akan gali lebih detail lagi. Kira-kira rencana ke depannya nih Pak, apakah ada rencana untuk memanfaatkan teknologi seperti AI atau chatbot di layanan-layanan publik di bawah naungan Direktorat Layanan Ekosistem Digital Pak? Terus terang kalau sekarang ada call center 159 masih jadul manual. Halo, saya mau laporkan ini, kok kenapa biaya izin nggak bisa selesai? Dijawab oleh orang lagi. Sekarang kita udah ada chatbot. Ada chatbot. Saya pengen mengupgrade tadi. Saya pengennya ya dinamis lah. Iya betul. Begitu ada, halo, Mbak Senja telepon. Ya halo, Mbak Senja lihatnya, cowoknya ganteng. Gitu. Nanti muncul. Kita kan lihat AI-nya macam-macam. Iya, betul. Diterima oleh AI dan kita bisa langsung menganalisa Mbak Senja itu tipikal cowoknya kayak apa. Wah. Ya? Ketika muncul Mbak Senja, ini udah kelihatan nih datanya. Oh, Mbak Senja ini orangnya kayak gini. Iya. Muncullah yang sesuai dengan preferensi saya ya, Pak. Udah kan seneng tuh. Bisa komunikasi, dijawab semua pertanyaan. Kan saya lega gitu. Nanti penilaian layanan perizinannya skornya tinggi. Jadi seperti itu. Jadi ke depan saya ingin semua menggunakan AI. Walaupun belum menggunakan AI, layanan ekosistem digital itu prestasinya udah hebat Mbak. Host, tel, penyiaran udah dapat award
Wow. nasional. Layanan Prima terbaik. Ye, tepuk tangan dong, Dari- tepuk tangan dong. Kemudian Keren. dari sisi korupsi, Ya, Komdigi gara-gara ada layanan ekosistem digital pos perizinan itu nilainya hijau wow. tertinggi. Ya, Jadi satu Komdigi terupgrade dengan layanan ekosistem. Jadi ini kan kepercayaan ya. Betul. Award ini kepercayaan. Bukan kita yang buat-buat. Iya. Yang bikin ada KPK, Ombudsman, Menpan, masyarakat disurvei. Gimana nih orang-orang di pelayanannya Iya. ini? Bagus atau enggak? Terbukti. Jadi alhamdulillah teknologi ini ke depan kita pinginnya semakin mudah. semakin Orang mudah. semakin interaktif. Jadi nanti dinamis dan semua permasalahan bisa diselesaikan. Yang paling penting itu ya ke depan terus terang dijaga datanya jangan sampai Betul, bocor. Itu aja security-nya. Nah ini yang terus terang di layanan ekosistem digital ini kita perkuat tadi. Ada ISO security-nya, keamanan informasi yang 27001 Satu. dan anti rasuahnya gratifikasi 37001. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijalankan dan ke depan udahlah layanan itu mudah didapatkan. Apapun jenis layanan, mau berizinnya harus pengujian Ya. atau yang terdaftar bisa, dan teman-teman bisa cek juga. Seluruh dunia bisa ngecek Ya. gitu. Jadi sebenarnya orientasi kita terus dinamis mengikuti perkembangan Betul. zaman dengan teknologi dan juga tetap berorientasi pada kualitas pelayanan publik kita ya Pak. Betul. Terima kasih banyak Pak Gary sudah bergabung di episode kali ini. Senang sekali saya jadi tahu banyak hal tentang proses bisnis di Direktorat Layanan Ekosistem Digital. Terima kasih banyak Diginets yang udah mendengarkan episode kali ini. Seru sekali ngobrol bersama Pak Gary mengenai Direktorat Layanan Ekosistem Digital. Nantikan juga episode-episode menarik lainnya di Digital Ecosystem Diary. Tapi sebelum itu silahkan ikuti Instagram, X, Facebook, kemudian YouTube-nya DJED dengan username djed.comdigi atau nanti bisa lebih jelas dilihat di sini. Silakan di-follow buat tahu kapan episode barunya muncul. Terima kasih banyak Pak Gary. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak Diginets. Dadah.